السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bersabda bahwa di dalam umatku ini akan terus berlangsung kenabian sampai Allah Ta'ala, sampai masa yang Allah Ta'ala kehendaki. Setelah itu akan berlangsung silsilah khilafat ala minhajin nubuwah, yakni sistem khilafat yang berjalan pada jalan kenabian, sistem kenabian, tidak memiliki maksud-maksud pribadi. Sistem itu akan terus melanjutkan tugas Nabi. Tapi setelah beberapa masa, khilafah ini, yaitu khilafah Rashidah, akan berakhir. Nikmat ini akan dirampas dari kalian. Lalu akan berlangsung raja-raja yang akan membuat orang-orang menderita. Lalu akan datang berlangsung raja-raja yang lebih keras lagi dari itu. Lalu sifat rahim Allah Ta'ala akan bergejolak. Setelah itu akan tegaklah khilafat ala minhaji nubuwah pada sistem kenabian. Kita melihat meskipun di dalam sejarah Islam, dalam berbagai masa, berbagai daur, para pemimpin pemerintahan, para raja, mereka menamakan dirinya sebagai khulafa, sebagai khalifah, itu memberitahukan bahwa maqam mereka katanya bahwa maqam khalifah. Tapi meskipun demikian, kebanyakan umat muslim empat khalifah setelah Rasulullah SAW menganggap mereka lah sebagai khulafa ar-Rashidin. Masa mereka ini disebut dengan masa khilafah Rashidah, yakni masa di mana mereka mendapatkan petunjuk dan menyebarkan petunjuk. Yang menjalankan nizam sebagaimana mereka melihat bagaimana nizam itu berjalan pada zaman Rasulullah SAW, sesuai dengan menjalankan nizam itu sesuai dengan ajaran-ajaran yang telah lalu.
tidaklah berlangsung kerajaan atas sistem kekeluargaan turun-temurun, melainkan dengan jemaat mukminin Allah Ta'ala memakaikan pakaian khilafat kepada mereka. Tapi selain itu, khalifah-khalifah lain merupakan silsilah keturunan kerajaan, silsilah keturunan turun-temurun dari secara keluarga. Dan sehingga nubuatan Rasulullah SAW terpenuhi, tergenapi kata demi kata. Ketika dua hal tadi tergenapi kata per kata, maka ketika masa awal itu tergenapi, maka pada akhirnya pun nubuatan Rasulullah SAW memang pasti akan tergenapi juga, yakni keduniawian, melihat kondisi keduniawian dan kondisi umat Islam yang telah rusak. Tuhan yang telah mengutus Rasulullah SAW sampai hari kiamat dengan syariat yang tidak akan pernah berakhir, sifat rahimnya bergejolak, dan Allah Ta'ala menegakkan kembali nizam khilafat ala minhajin pada sistem kenabian. Dan orang kita sebagai Ahmadi meyakini bahwa Allah Ta'ala sesuai dengan janji yang diberikan kepada Rasulullah SAW oleh Allah Ta'ala, sifat rahim Rasulullah SAW bergejolak dan menggenapkan itu setelah masa Rasulullah SAW dengan perantaraan Hadrat Masih Maud alaihi salam. Allah Ta'ala menegakkan khilafat ala minhaji nubuwah, di mana kepada beliau dianugerahkan mansab Nabi Ummati. Di sana juga diberikan gelar sebagai khalifah juga. Jadi silsilah khilafat Rasulullah SAW dengan perantaraan pecinta sejati Rasulullah SAW dan Imam Mahdi ini berlangsung. Kita sangatlah beruntung, yakni kita termasuk dalam bagian orang-orang yang mendapatkan nikmat khilafat ini, yang telah dianugerahkan oleh Allah Ta'ala kepada kita semua. Beliau sallallahu alaihi wasallam dalam surah Jum'ah ayat wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim, yakni mempertemukan orang-orang terdahulu dengan orang yang masa akan datang. Kita termasuk di dalam golongan itu, akhirin tadi. Rasulullah SAW bersabda berkenaan dengan kekasihnya itu bahwa dia akan membawa keimanan dari yang telah terbang ke bintang suraya itu ke dunia ini. Allah Ta'ala telah mengikutsertakan kita dalam jemaat itu. Dan Rasulullah SAW menyampaikan salam kepada Imam Mahdi yang akan datang di masa yang akan datang ini. Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk menjadi bagian dari tugas untuk menyampaikan salam tadi kepada Masih Maud alaihi salam. Dalam jemaat Ahmadiyah ini, para mubayyin baru juga Allah Ta'ala telah mengaruniakan kepada para mubayyin baru untuk bai'at ke dalam silsilah khilafat yang telah dinubuatkan ini. Jadi seluruh karunia Allah Ta'ala ini menuntut dari setiap orang Ahmadi supaya senantiasa bersyukur dan ciptakanlah suatu revolusi dalam diri yang merupakan tanggung jawab kewajiban dari setiap pengikut utusan Allah Ta'ala ini. Baru kita bisa melaksanakan hak-hak bai'at ini. Hadrat Masih Maud alaihi salam atau Hadrat Mahdi Ma'hud
akan membawa iman yang telah terbang ke bintang seraya itu ke dunia ini. Dan akan memenuhi hati orang-orang para pengikutnya. Dan setiap Ahmadi pasti menjadi saksi bahwa beliau telah memperlihatkan tugas, telah menyempurnakan tugas ini. Tapi menegakkan keimanan ini tidak hanya terbatas sampai kehidupan beliau saja, beliau alaihissalam saja, atau sampai beberapa dasawarsa berikutnya, melainkan semenjak Rasulullah SAW memberikan kabar suka akan khilafah tadi, lalu terdiam setelah itu, artinya adalah keimanan itu, nikmat khilafah itu akan terus tegak sampai hari kiamat. Dan setiap orang yang termasuk dalam orang-orang yang beat kepada Hazrat Masih Maud alaihissalam adalah kewajibannya juga untuk menyemaikan keimanan ini dalam dirinya dan tegak di dalam itu untuk sampai selamanya. Ini merupakan kewajiban setiap orang yang beriman, yakni setelah Hazrat Masih Maud alaihissalam untuk berjalan, untuk menyatu dengan nizam khilafat dan menjadi bagian dari keimanan itu, dan sebarkanlah ke setiap penjuru dunia. Lalu tegakkanlah tauhid di dunia ini. Untuk tugas itu Allah Ta'ala telah mengutus Rasulullah SAW untuk tugas tersebut. Dan untuk tugas itu pula Allah Ta'ala telah mengutus pecinta sejati, hamba sejati Rasulullah SAW juga. Dan untuk menyempurnakan itu, hal itu, Rasulullah SAW menubuatkan khilafat akan berlangsung sampai hari kiamat. Dan karena itulah Hadrat Masih Maud alaihissalam memberikan kabar kesedihan di dunia tadi, dan memberikan di sisi lain memberikan kabar suka juga bahwa adalah sunatullah dari sejak lama bahwa Allah Ta'ala senantiasa memperlihatkan dua kudratnya supaya memperlihatkan kebahagiaan para penentang yang palsu itu. Tidaklah mungkin Allah Ta'ala meninggalkan sunnah itu, karena bagi kalian adalah penting untuk melihat kudrat yang kedua, dan kedatangannya bagi kalian adalah lebih baik karena itu adalah abadi yang silsilahnya tidak akan terputus sampai hari kiamat. Jadi untuk menegakkan keimanan di bumi ini, Allah Ta'ala setelah Hazrat Masih Maud alaihissalam telah berlangsungkan kudrat yang kedua ini. Allah Ta'ala tidak menghendaki para penentang agama ini berbahagia, bahwa mereka melihat agama ini telah berakhir, katanya, telah tamat. Allah Ta'ala tidak menghendaki syaitan terus pontang-panting, dan Allah Ta'ala ingin membinasakan kebahagiaan para penentang itu yang semu, yang palsu tadi. Jadi untuk itulah setelah Hazrat Masih Maud alaihissalam sistem nizam khilafat, Allah Ta'ala menolong sistem nizam khilafat dan menegakkannya di dunia ini. Tapi Allah Ta'ala telah mewajibkan juga kepada orang-orang yang mendakwakan dia menyatu dengan nizam tersebut, nizam khilafat tersebut, untuk menegakkan keimanan itu di dunia ini dan menjadi penolong khilafat dan memperhatikan janji baiatnya dan menegakkan satu iradah bahwa kami
harus menjaga keimanan kami dan menyebarkan juga pada orang lain dengan keimanan ini. Sebagaimana Hadrat Masih Maud alaihissalam bersabda bahwa ini merupakan sunnah Allah Ta'ala dari sejak lama, yakni senantiasa memperlihatkan dua kudratnya. Dan kita semua mengetahui dengan baik bahwa kudrat kedua ini adalah nizam khilafat maksudnya. Jadi seiring dengan kemajuan nizam khilafat, ada satu ikatan yang khusus, yang umum. Dan syariat Islam merupakan bagian yang penting di dalamnya. Kemajuan agama tidak mungkin bisa didapatkan tanpa khilafat. Ketauhidan, kesatuan khilafat, jemaat tidak mungkin bisa tercapai tanpa khilafat. Dan dengan karunia Allah Ta'ala, setiap kita yang menjalin ikatan dengan khilafat, mengetahui dengan benar, dengan yakin, bahwa berlangsungnya khilafat di dalam satu jemaat merupakan bagian dari keimanan. Dan mereka pun mengetahui sebetulnya, yakni orang-orang yang setelah kewafatan Hazrat Khalifatul Masih Awal, mereka tidak mempedulikan orang-orang yang memfitnah tadi, terus ingin tegak dalam khilafat. Mereka mengetahui bahwa keimanan kami tidak akan tegak jika dalam jemaat ini tidak ada nizam khilafat. Ini merupakan karunia Allah Ta'ala, bahwa karena pengorbanan mereka lah, karena kematangan keimanan mereka lah, pada hari ini di antara kita, setiap kita yang merupakan keturunan orang-orang suci itu mendapatkan keberkatan dari nizam khilafat sampai saat ini. Berkenaan dengan ini, upaya yang terbesar, yang paling banyak dan pengorbanan adalah diberikan oleh Hazrat Khalifatul Masih Tsani. Orang yang melontarkan fitnah kepada Hazrat Khalifatul Masih Tsani, mereka melontarkan fitnah yang mengerikan. Tapi bagaimana kondisi hati beliau untuk menyelamatkan nizam khilafat ini, saya akan sampaikan sepintas lalu dari bahasa beliau sendiri kepada tuan-tuan semua. Karena ini merupakan bagian dari sejarah, dan untuk terhindar dari fitnah tadi, kita pun harus memperhatikan sejarah. Begitu juga di dalam keimanan, menjadi sarana untuk memperkuat keimanan, kokoh dalam keimanan, dan ini penting. Hazrat Khalifatul Masih Tsani bersabda, di mana ketika Hazrat Khalifatul Masih Awal wafat, yakni di tempat di mana Khalifatul Masih Awal wafat, di kamar itu saya memanggil Maulwi Muhammad Ali berkenaan. Jadi janganlah mencari-cari masalah untuk perkelahian mengenai masalah khilafat. Dan saya katakan kepadanya, batasilah pemikirannya, yakni supaya terpilih satu khalifah yang bisa memberikan manfaat bagi jemaat, yang bisa mengupayakan untuk kemajuan Islam di masa yang akan datang. Karena perdamaian itu bisa mungkin dilakukan pengorbanan. Khalifatul Masih Tsani bersabda, saya katakan kepada Maulwi Sahib Muhammad Ali, berkenaan dengan masalah pribadi, saya bisa mengorbankan gejolak saya demi Tuhan. Tapi jika masalahnya prinsip, saya terpaksa, karena meninggalkan prinsip dalam corak apapun tidaklah dibenarkan. Di antara kita berdua, inilah bedanya. Yakni kami menganggap khilafat itu sebagai permasalahan agama, dan wujud khilafat dianggap sebagai sesuatu yang penting, yang perlu. Tapi Tuhan tidak bisa menganggapkan wujud khilafat sebagai tidak boleh, karena Tuhan baru mendapatkan kebebasan dari khilafat. Yakni memang tuan-tuan ini beat pada zaman Khalifatul Masih Awal, dan beliau telah wafat saat ini. Tuan-tuan mendapatkan kebebasan,
setelah Khalifatul Masih awal, kewafatan beliau, mereka mengatakan kami tidak perlu lagi khilafat katanya. Kami ingin bebas saja. Lalu Hazrat Muslih Ma'ud mengatakan 6 tahun tuan-tuan beat kepada Khalifatul Masih awal. Dan yang jaiz selama 6 tahun itu bagaimana mungkin bisa haram pada berikutnya? Tidak mungkin. Ini merupakan perbedaan antara kita dengan tuan. Tuan, jika tuan meninggalkan perkataan tuan, maka tuan akan terpaksa melakukan upaya seperti yang tuan lakukan sebelumnya, yakni beat kepada Khalifatul Masih awal. Tapi jika kami meninggalkan perkataan kami terpaksa meninggalkan yang dengan meninggalkannya bertentangan dengan agama dan mazhab kami yang tidak pernah kami lakukan sebelumnya. Jadi tuntutan keadilan adalah Tuan upayakanlah upaya yang telah Tuan upayakan sampai saat ini, dan janganlah memaksa kami untuk menentang prinsip, terlepas sisanya demi kemajuan jemaat atau demi tegaknya Islam. Siapa yang bisa memberikan manfaat? Siapapun yang Tuan setujui untuk menjadi khalifah. Yang berikutnya, kami akan percayai orang itu sebagai khalifah. Sabda Muslih Ma'ud. Dan dengan karunia Allah Ta'ala, mayoritas anggota jemaat menghendaki untuk tegaknya nizam khilafat. Hadrat Masih Maud alaihissalam janji beliau dengan terang sekali di hadapan jemaat. Tapi karena acara itu cukup lama, meeting tadi, dan Maulwi Sahib, Maulwi Muhammad Ali pergi, lalu orang-orang mulai ribut. Segeralah Tuan untuk putuskan, ambillah baiat kami, mengatakan kepada Huzur kedua. Bagaimanapun, Khalifatul Masih Tsani bersabda, Maulwi Muhammad Ali, saya katakan kepada Maulwi Sahib, untuk itu, karena janganlah sampai ada pertanyaan di hadapan Tuan, siapa yang seharusnya menjadi khalifah? Haruslah, yang jadi soal itu haruslah siapa yang seharusnya jadi khalifah, bukanlah tidak perlu khalifah, bukan itu. Maulwi Sahib mengatakan, Maulwi Muhammad Ali, saya tahu karena itu Tuan sangat menekankan, karena Tuan tahu siapa yang akan menjadi khalifah nanti, katanya. Muhammad Ali mengatakan, Huzur bersabda, saya tidak tahu siapa akan menjadi khalifah. Khalifah Sisani bersabda, saya akan beat kepada orang yang Tuan pilih, yakni Muhammad Ali Sahib. Jika saya akan beat kepada orang yang Tuan pilih. Jadi karena orang yang mendukung khilafat ini akan taat kepada perkataanku, sehingga tidak akan terjadi satu kecelakaan. Tapi Maulwi Sahib tidak beriman dan tidak mau beriman. Hazrat Muslih Ma'ud bersabda, saya katakan kepadanya, Maulwi Muhammad Ali, Tuan, di mana selalu Tuan berprasangka buruk kepada saya, bagaimana apapun pengorbanan yang mungkin saya lakukan, saya siap untuk melakukannya. Lalu tidak lama kemudian, ketika pintu terbuka lalu keluar, Maulwi Ahsan Amrohi Sahib menyampaikan nama Huzur kedua, lalu dan mengatakan kepada beliau, Tuan ambillah baiat kami. Huzur bersabda, saya tidak ingat kata-kata baiat ini. Saya ingat Huzur, kami akan bimbing. Dan baru kudrat kedua fitnah yang diupayakan oleh orang-orang yang memfitnah tadi untuk turut menyebar. Tapi bagaimana Allah Ta'ala menyempurnakan nubuatan Rasulullah SAW dan telah menggagalkan upaya jahat mereka. Dan khilafat ala minhaji nubuwah,
setelah kewafatan Hadrat Masih Maud alaihissalam tegak lagi untuk yang kedua kalinya. Mereka yang sudah terhindar dari khilafat, mereka memiliki ilmu yang agama yang tinggi, mereka memiliki ilmu, mereka terpelajar, mereka berpengalaman, mereka memiliki kehormatan, dan mereka menguasai seluruh harta anjuman, tapi kegagalan terus menyertai mereka. Maulwi Muhammad Ali Sahib setelah pemilihan khalifah kedua tidak hanya pergi dari Qadian, bahkan orang-orang ini untuk menghabisi khilafat ini menyebarkan fitnah. Tapi mereka terpaksa melihat kegagalan senantiasa. Kenapa? Karena janji Allah Ta'ala yaitu untuk menegakkan nizam khilafat di dunia ini. Ketika orang-orang ini sedemikian rupa gagal pergi dari Qadian dan mereka sedemikian rupa merampas khazanah jemaat, ketika pergi mereka menunjukkan kepada Ta'limul Islam College mengatakan tidak akan berlalu 10 tahun bangunan-bangunan ini akan dikuasai oleh orang-orang Hindu katanya. Tapi lihatlah bagaimana Allah Ta'ala menggenapi perkataan Masih Maud Islam dengan penuh agungnya. Dan sabda Rasulullah SAW digenapi oleh Allah Ta'ala. Dan bagaimana kabar suka yang diberikan kepada Masih Maud Islam tidak hanya Allah Ta'ala menggenapinya, bahkan sampai saat ini setiap hari dengan keagungan yang baru terus sempurna. Mereka mengatakan 10 tahun dari saat itu katanya. Maka sebelum itu pun yakni akan dikuasai oleh orang-orang Hindu katanya. Telah berlalu 10 tahun dari itu dan beberapa dasawarsa berlalu dan sampai saat ini 101 tahun tidak hanya meskipun kondisi yang sedemikian rupa banyak cobaan, Qadian terus maju. Yang di dalamnya ada peristiwa perpisahan India Pakistan juga, di mana anggota jemaat terpaksa keluar dari Qadian dan hanya tersisa beberapa orang darwish, hanya beberapa ratus saja. Dan saat ini Qadian terus dibangun bangunan-bangunan yang baru di Qadian. Mereka mengatakan akan dirampasnya sekolah-sekolah, tapi saat ini bagaimana ratusan, ribuan sekolah-sekolah baru berdiri yang itu oleh jemaat dan sangat maju jemaat di seluruh dunia. Tidak hanya di Qadian saja, di berbagai negeri dunia ini yang bagaimana orang-orang yang terus menyatu dengan jemaat khilafat ini terus memiliki bangunan-bangunan yang baru. Ini memberikan bukti bahwa dukungan Allah Ta'ala senantiasa menyertai jemaat ini. Mereka jadi ajaran Islam yang indah terus sampai kepada orang-orang gair. Dan ini merupakan dukungan Allah Ta'ala kepada khilafat Ahmadiyah yang pemandangannya kita senantiasa lihat setiap hari. Di Jerman juga tidak kosong dari bukti-bukti itu. Orang-orang yang senantiasa mengikatkan tali dengan khilafat, beberapa hari yang lalu ada 2 badan di jemaat Jerman ini, Ansarullah dan Lajnah Imailah. Mereka membeli bangunan. Ya, yakni 1.700.000. Bagaimana setelah mereka orang yang memisahkan diri dengan jemaat itu,
bagaimana dua badan jemaat ini telah membeli bangunan yang besar dengan nilai uang yang sangat besar. Jika ini bukan dukungan Allah Ta'ala kepada jemaat ini, apalagi kalau begitu. Tapi lihatlah nasib mereka. Nizam markaz mereka hancur lebur, dan orang-orang yang memiliki fitrat baik dari antara mereka, ketika mereka menyadari, pada hari ini pun keturunan mereka yang menyadari, mereka masuk ke dalam jemaat Ahmadiyah sebagai mbayan baru di bawah bendera Nizam Khilafat. Dan pada hari ini pun di dunia tugas tabligh Islam bergerak di bawah Nizam Khilafat. Jadi ketika di dunia ini nama Islam ini dirusak dan keindahan gambaran Islam itu diperlihatkan oleh jemaat Ahmadiyah, inilah sebabnya Allah Ta'ala sendiri membuktikan kebenaran Nizam Khilafat ini kepada dunia. Beberapa peristiwa yang sangat mengherankan, menakjubkan, bagaimana Allah Ta'ala memperlihatkan, memberitahukan kepada orang-orang mengenai kebenaran Nizam Khilafat ini. Tidak hanya jemaat kebenaran ini, bagaimana Allah Ta'ala memperlihatkan dukungan kepada khilafat. Ini pun sangat mengherankan. Dan bagaimana orang-orang memiliki fitrat yang baik, mereka menjadi terbuka dadanya. Ada dua kejadian yang di Nigeria, di Afrika, Niger, di Afrika. Di sana ada mubalik kita yang menulis kepada saya, ada kelas training untuk para mubayyin baru bersama dengan 10 imam, dan hadir juga chief di kampung itu. Ketika ditanyakan kepada tanpa alih-alih imam sahib, kenapa tuan sendiri yang datang, katanya. Kelas ini kan untuk para imam yang terhormat, katanya. Orang itu mengatakan, saya tahu ini memang kelas-kelas untuk para imam, tapi ketika saya tadi malam menyampaikan pesan kepada tuan imam untuk datang ke sini, beliau mengingkarinya dan mengatakan bahwa orang yang Sunni Wahabi di sini mengatakan bahwa orang Ahmadi ini kafir, katanya. Orang chief tadi sangat takjub, heran, bagaimana mungkin orang Ahmadi ini kafir, katanya. Orang ini mengatakan kafir. Lalu saya memberikan izin kepada orang Ahmadi untuk tabligh di kampung ini, katanya, karena saya sebagai chief di sini, ketua. Kalau begitu berarti saya 2 kali kafirnya, katanya. Karena itu saya berdoa pada malam harinya. Orang mengatakan bahwa orang Afrika ini tidak terpelajar, katanya. Tapi bagaimana seorang chief di sebuah kampung di Afrika yang memang tidak terlalu terpelajar, tapi dia memiliki rasa takut pada Allah Ta'ala dan memiliki fitrat yang baik. Lalu beliau katanya berdoa pada malam itu dan memohon petunjuk kepada Allah Ta'ala, lalu saya tertidur. Tapi bagaimana para ulama yang besar tidak memahami hal itu. Lalu beliau bersumpah mengatakan bahwa saya melihat mimpi tadi malam, katanya. Pertama-tama ada turun bintang ke rumah saya. Setelah itu turun bulan. Lalu saya melihat ke dekatnya, tapi tidak memancarkan cahaya tapi tiba-tiba dari langit turun ada orang yang memakai pakaian putih, turun ke rumah saya. Lalu masuk ke rumah itu, bagaimana secara menakjubkan bintang dan bulan tadi seketika itu menjadi bercahaya, sehingga rumah itu menjadi bercahaya, bersinar. Lalu masuk ke dalam diri saya dengan pesatnya, mengatakan bahwa ini adalah orang Ahmadi. Lalu saya katakan kepada orang itu,
apakah tuan murabbi, mubalik, atau khalifah? Lalu saya terbuka mata saya. Murabbi sahib, mubalik jemaat ini memperlihatkan gambar kepada orang itu, memperlihatkan album foto, lalu orang itu dengan serta-merta mengatakan, oh, jari beliau menunjukkan kepada gambar huzur, gambar saya, kata huzur. Dan berkali-kali bersumpah mengatakan bahwa saya melihat orang ini turun dari langit di dalam mimpi saya. Dan dengan kedatangan orang inilah rumah saya menjadi terang, katanya. Lalu di Gambia, Amir Sahib menulis, Samba, ada suatu kampung di sana. Ketika ditablighi di sana, berkenaan dengan kedatangan Hazrat Masih Maud alaihi salam, dan dibacakan syarat bai'at untuk masuk dalam jemaat beliau. Lalu imam di gaung itu, imam masjid di gaung itu, ada seorang ketua mengatakan bahwa Rasulullah SAW telah menubuatkan kedatangan Imam Mahdi. Dan pada saat ini, pertama kali saya mendengarkan kabar mengenai kedatangan Imam Mahdi. Semenjak saya mendengarkan kedatangan Ahmadiyah ini, saya sangat terkesan sekali. Dan mengatakan hanya Ahmadiyah yang merupakan Islam yang hakiki, karena mereka memiliki kekuatan khilafat yang terjalin dalam satu ikatan. Dan ketika dikatakan berkenaan dengan saya, lalu foto saya kepada orang itu, dia mengatakan, saya melihat orang ini di TV setiap hari, katanya. Dan saya melihat orang ini. Lalu semua orang yang ada di sana, yang jumlahnya 350, mereka bai'at masuk dalam jemaat. Ketika mereka mendengarkan terjemah Quran Karim dalam 3 bahasa daerah, mereka mengatakan hanya Ahmadiyah lah Islam yang benar. Tidak ada firqah lain yang mendapatkan yang dilakukan oleh orang Ahmadi seperti ini. Mengatakan, insya Allah kami akan tegak senantiasa dalam Ahmadiyah dan tidak akan mundur, karena Islam yang sejati adalah inilah. Melalui yang lain hanya menipu saja. Lalu dalam kunjungan itu, pada saat permukaan masjid di Ghana juga, orang-orang lokal di sana yang dari berbagai level tingkatan, ada politikus juga, ada bisnismen, ada guru-guru, ada orang-orang terpelajar lainnya, laki-laki, perempuan juga. Dari antara mereka banyak sekali yang menzahirkan kesan-kesan mereka, dan seorang mengatakan bahwa saya sangat mengenal orang-orang Ahmadiyah dan saya banyak tahu mengenai Ahmadiyah ini. Tapi orangnya itu mengatakan, katanya, perkataan khalifah yang memberikan kesan kepada saya sudah mengetahui yang sebenarnya mengenai Islam, yang turun ke dalam hati. Jadi inilah karunia Allah Ta'ala yang terjalin dengan khilafat. Saya hanya orang yang lemah saja. Saya mengetahui kondisi saya. Saya tidak mempunyai kelebihan, keindahan. Tapi bagaimana Allah Ta'ala menjanjikan dukungan kepada khilafat. Dan Allah Ta'ala, yakinlah bahwa Allah Ta'ala menyampaikan janji yang benar. Jadi dia akan senantiasa menolong, mendukung khilafat. Insya Allah akan senantiasa mendukungnya. Sebagaimana Hazrat Masih Maud alaihi salam bersabda, bahwa kudrat kedua ini merupakan ditegakkan oleh Allah Ta'ala. Dan kita melihat bagaimana dukungan Allah Ta'ala kepada. Jadi mereka yang teguh dalam keimanannya, mereka akan melihat senantiasa tanda-tanda yang dukungan ini kepada khilafat. Jadi senantiasa kokohkanlah jalinan ini. Dan jalinlah diri sendiri dengan khilafat ini. Dan berikanlah perhatian kepada pelaksanaan hak-hak. Seperti yang Allah Ta'ala janjikan kepada orang-orang yang mendapatkan nikmat khilafat. Jadi nikmat khilafat pada masa awal Islam telah dirampas ketika keduniawian sudah merajalela. Sekarang insya Allah Ta'ala karunia ini akan senantiasa dijaga, dilangsungkan oleh Allah Ta'ala. Tapi orang-orang
akan mahrum dari karunia ini, yakni orang-orang yang tidak menggenapi perkataan untuk mendahulukan agama daripada dunia. Jadi jika mereka tidak memenuhi syarat ini, maka mereka akan mahrum dari nikmat ini. Allah Ta'ala dengan perantaraan khilafat menjanjikan untuk merubah ketakutan dengan keamanan, kenyamanan. Tapi orang itu bagi mereka yang melaksanakan hak Allah Ta'ala. Pertama adalah ya'budunani, yakni ibadah kepadaku. Jadi jika mereka ingin mengambil faidah dari nikmat itu, maka laksanakanlah hak-hak ibadah. Tidak hanya 5 waktu saja, tapi ibadah yang lain juga. Lalu bersabda, la yusyriku nabi syai'a. Tidak menyekutukan segala sesuatu dari Allah Ta'ala, selain Allah Ta'ala. Jadi di dunia ini, di mana manusia memiliki banyak hal-hal yang, khususnya di negeri-negeri yang maju, di mana kebendaan sudah sangat merajalela, terkadang sebagian orang mulai mengutamakan hal-hal kebendaan tadi daripada perintah-perintah Allah Ta'ala. Manfaat-manfaat duniawi untuk meraih, mereka terkadang menggunakan kedustaan, melakukan kedustaan, kebohongan. Jadi orang-orang seperti ini tidak mungkin mendapatkan karunia sepenuhnya dari khilafat. Ada seorang menulis kepada saya bahwa ada seorang yang sedang ditablighi oleh seorang Ahmadi. Orang gair ini sudah mengakui seluruh kebenaran Masih Maud alaihissalam. Tapi ketika orang tadi mengatakan kepada temannya bahwa ayo masuklah bai'at kalau sudah kamu yakin dengan segala sesuatunya, orang gair tadi mengatakan, saya mengenal banyak orang Ahmadi, katanya. Terkadang mereka tidak jujur dalam membayar pajak, mereka berdusta. Terkadang terjerumus dalam kelakuan-kelakuan buruk lainnya. Memang orang gair tadi mengatakan, saya membayar dengan baik pajak, saya kerja dengan jujur dan sebagainya. Bagaimana saya masuk ke dalam jemaat Ahmadiyah? Karena saya melihat orang Ahmadi seperti itu. Saya memang yakin dengan akidah jemaat Ahmadiyah. Memang jawaban orang ini adalah salah. Dan karena dia tidak beriman kepada perkataan Allah Ta'ala dan Rasulnya, dan dia tergolong dalam orang-orang yang berdosa, Allah Ta'ala ingin mengatakan kepada orang seperti ini bahwa ketika kebenaran sudah tampak dalam matamu, tapi karena melihat kelakuan buruk beberapa orang, tapi lantas kamu mengingkarinya, kenapa kamu tidak beriman kepada perintahku, kata Allah Ta'ala. Tapi orang Ahmadi yang seperti ini, karena akhlaknya yang buruk, dia telah terjerumus dalam dosa 2 kali lipat. Dia mahrum dari karunia Allah Ta'ala, dan dia membuat orang lain juga mahrum dari nikmat Allah Ta'ala ini. Berkenaan dengan orang seperti ini, Khat Masih Maud alaihissalam bersabda, jika mereka menisbahkan diri mereka ke dalam jemaat kami, mereka memburukan, sudah memberikan nama buruk bagi jemaat ini. Jadi mereka yang menyampaikan nama buruk jemaat Masih Maud alaihissalam ini, apa yang akan mereka dapat keberkatan dari nizam khilafat kalau begitu? Jadi orang-orang seperti ini hendaknya memperhatikan, merenungkan, mengevaluasi. Begitu juga para pengurus juga, saya katakan bahwa keberkatan ini yang ada di dalam pekerjaan Tuhan, atau Tuhan diberikan taufik oleh Allah untuk berkhidmat, hanya dan hanya di dalam jalinan dengan khilafat saja. Jika kalian terpisah dari khilafat ini, kalian tidak akan bisa mengerjakan pekerjaan walaupun hanya sedikit. Jika ada yang melakukan suatu pekerjaan yang baik, lantas menganggap bahwa itu sebagai buah dari kerajinanku, itu hanya sekedar hal-hal yang, jadi
dengan terpisah dari khilafat, tidak akan ada keberkatan sedikit pun dalam pekerjaan-pekerjaan mereka. Seperti yang saya katakan, orang yang terpisah dari khilafat, mereka sudah melihat hasilnya, akibatnya. Dan Muhammad Ali dan lain-lainnya. Jumlah mereka semakin berkurang. Kesatuan mereka semakin hilang. Nizam mereka semakin binasa. Jadi, kecintaan kepada khilafat dan ketaatan kepadanya yang bisa menarik karunia-karunia Allah Ta'ala. Dan bisa memberikan dengan itu hasil-hasil yang baik. Karena ini merupakan nizam yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Untuk itu, untuk kemajuan agama, setiap upaya telah dijalinkan dengan khilafat. Jadi jika ada dalam diri seorang pengurus bahwa ada satu kecongkakan, kesombongan atau egois dalam diri seorang pengurus, maka hendaknya dia beristighfar. Jadi dalam kemajuan jemaat Ahmadiyah bukanlah karena tidak diberikan manfaat bukanlah karena ilmu seorang ulama atau akalnya orang-orang yang berakal atau karena keahlian orang-orang duniawi. Jika orang yang memiliki ilmu pengetahuan agama atau akal orang yang berakal atau kemahiran orang-orang duniawi, jika keahlian satu orang mahir memberikan dampak dalam pekerjaan jemaat, maka ini hanya dan hanya karunia Allah Ta'ala semata, dan karena terjalin dengan khalifat saja. Karena jalinan ini Allah Ta'ala memberikan janji untuk hasil ini, dan Allah Ta'ala anugerahkan itu. Dalam diri orang-orang duniawi, memang ilmu, akal, keahlian bisa memberikan manfaat. Tapi dalam jemaat ini, bagaimanapun, untuk hasil yang terbaik, khususnya dalam pekerjaan jemaat, itu dengan menjalin ketaatan dengan khilafat. Begitu juga, ini merupakan tanggung jawab para ulama, supaya mereka yang telah beriman kepada Hazrat Masih Maud salam, yakni para mubayyin baru atau para pemuda-pemuda atau anak-anak, sampaikanlah kepada mereka supaya mereka terjalin jalinan mereka dengan khilafat bagi mereka yang tidak mengetahui. Supaya mereka terjalin dengan khilafat. Katakan kepada mereka. Begitu juga ini merupakan tanggung jawab pengurus. Terkadang beberapa pengurus yang telah terpilih, memang mereka menjadi pengurus, tapi mereka tidak mengetahui sedikit pun mengenai masalah agama. Mereka menganggap jabatannya sebagai jabatan duniawi saja, katanya. Ketika beberapa orang mengatakan kepada saya bahwa jabatan saya ini, saya katakan kepada orang seperti itu, janganlah katakan jabatan, tapi ini katakanlah sebagai pengkhidmatan. Dan pengkhidmatan agama telah diberikan kesempatan Allah Ta'ala, maka tingkatkanlah ilmu agamanya juga. Dan tingkatkanlah keikhlasannya juga, kesetiaan, takwanya juga. Dan tingkatkanlah jalinan dengan khilafat. Ada juga para pengurus yang mereka berupaya untuk memperlihatkan bahwa jabatannya adalah penting, tapi dia menganggap mengenai khilafat bahwa cukup dalam 1 tahun untuk merayakan hari khilafat sekali saja, dan kami sudah merasa melaksanakan tanggung jawab saya, katanya. Seperti yang telah saya katakan sebelumnya, bahwa dari referensi Hazrat Muslim Maud, sedemikian rupa hebatnya disampaikan kepada jemaat berkenaan dengan jalinan dengan khilafat, itu tidak dilaksanakan dengan seperti itu. Terkadang dengan perintah saya, dimulailah acara-acara jalsa khilafat, ceramah-ceramah. Melainkan
dengarkanlah perkataan khilafat, lalu amalkanlah itu. Tingkatkanlah jalan dengan khilafat. Orang yang menganggap bahwa mereka akan melihat perubahan yang luar biasa dalam diri mereka. Beberapa hari yang lalu di Kanada ada 100 khudam, dan dari Amerika juga 100 khudam dari berbagai umur datang kepada saya ke London. Ada beberapa orang dari mereka yang mubayin baru, tinggal 3 hari. Setelah itu, bagaimana kesan-kesan mereka yang sangat berbeda-beda. Mereka memiliki keikhlasan yang luar biasa dan kesetiaan. Setelah melihat itu, kita sangat takjub. Dan setelah itu mereka pergi dan menzahirkan hal itu. Dan mereka berjanji untuk bahwa insya Allah Ta'ala kami akan terus melaksanakan salat dengan dawam. Mereka berjanji bahwa akan terus menjalin dengan jemaat, dengan khilafat. Dan meningkatkan jalan dengan khilafat. Sebelum itu, tidak diberitahukan kepada mereka berkenaan dengan khilafat. Sedemikian rupa, memang dengan mulakat pribadi ada timbul satu jalinan yang khusus, tapi dengan beberapa peristiwa, kejadian-kejadian, riwayat-riwayat, para ulama, para pengurus, sampaikanlah berkenaan dengan pentingnya khilafat kepada jemaat berkali-kali, sehingga bisa menciptakan kekuatan, kekokohan dalam keimanan. Dan bisa menimbulkan casan yang baru. Terkadang pengurus, mereka memperlihatkan bahwa dirinya penting ketika dia mengatakan bahwa saya adalah wakil huzur, katanya, wakil khilafat, wakil khalifah. Dan para pengurus ini terkadang laki-laki juga, terkadang perempuan juga, lajnah juga. Tapi jalinan dengan khilafat, mereka tidak masukkan ke dalam diri orang sebagaimana seharusnya dilakukan. Jika para pengurus ini berupaya untuk menguatkan diri dengan khilafat, maka dengan sendirinya pentingnya kepengurusan tadi akan muncul. Jadi inilah tanggung jawab para ulama. Ini masuk juga di dalamnya, meskipun apakah dia mubalik, pengurus, atau orang-orang yang memahami agama. Yani, jadilah sebagai perpanjangan tangan dari khilafat. Amalan dirinya, jadikanlah sebagai pengikut khilafat, dan nasihatkanlah kepada orang-orang. Anggapan yang salah, jika dengan mengatakan sekali sudah disampaikan, maka sudah selesai. Nasihat ini dan jalinan ini harusnya disampaikan berkali-kali. Di dalam khutbah-khutbah juga, Hadrat Muslim Maud juga katakan kepada para mubalik, kepada para ulama juga. Beliau bersabda, setiap mukmin yang memiliki rasa simpati kepada agama dan keikhlasan kepada jemaat ini dan menghendaki supaya Allah Ta'ala supaya silsilah Allah Ta'ala tegak di dunia ini dengan nama yang harum dan Islam mendapatkan kehormatan yang telah didapatkan pada zaman Rasulullah SAW. Dan untuk tugas itu Hadrat Masih Maud alaihissalam, upaya-upaya Masih Maud alaihissalam tidak sia-sia. Jadi kewajibannya adalah dukunglah khilafat siang dan malam dan sibuklah sehingga secara pikiran juga jemaat pun mendapatkan islah. Orang-orang wajib sebagaimana pada kesempatan pernikahan orang-orang membuka bajunya untuk mendapatkan hadiah-hadiah dalam pernikahan ketika saweran, supaya saweran tadi jatuh kepada bajunya. Begitu juga lah untuk islah jemaat ini, jika dikatakan maka ambillah dan sampaikanlah berkali-kali kepada anggota, ulangi lagi supaya orang-orang semakin ingat dan mereka mendapatkan jalan yang baik untuk
mendapatkan agama ini. Allah Ta'ala, semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada anggota jemaat, kepada para mubalik, kepada para ulama, pengurus, supaya tidak hanya mendengar perkataan khilafat, bahkan mereka bisa mengamalkannya. Amin. Pada hari khilafat, dengan menyampaikan pentingnya kesetiaan kepada khilafat, lalu mengatakan mubarak pada hari khilafat, lantas menganggap diri sebagai sudah melaksanakan tanggung jawabnya. Janganlah seperti itu. Semoga sesuai dengan keinginan Allah Ta'ala, kita menjadi orang-orang yang bisa merawat, menjaga nikmat khilafat ini. Amin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.